Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Apakah kucing bisa bergerak? Apakah mobil juga bisa bergerak? Apakah bunga juga bisa bergerak? Nah, apakah semuanya termasuk makhluk hidup? Atau ada benda tak hidup dalam gambar ini? Untuk mengetahuinya, ayo kita pelajari ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau berpindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan membutuhkan sarana bantu yang disebut sebagai alat gerak. Alat gerak dapat berupa kaki untuk berlari, sirip untuk berenang, atau sayap untuk terbang. Pada tumbuhan, pergerakan dilakukan oleh sebagian organ tubuhnya, sehingga tidak terlihat adanya perpindahan tempat. Contoh dari gerak tumbuhan adalah ujung batang bergerak ke arah datangnya cahaya. Kemudian, akar juga bergerak ke bawah untuk menembus tanah. Ciri selanjutnya adalah memerlukan makanan. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Setiap makhluk hidup mempunyai cara yang berbeda untuk mendapatkan makanan. Misalnya, tumbuhan hijau, dia melakukan fotosintesis, yaitu menyusun makanannya sendiri menggunakan air dan karbon dioksida dengan bantuan sinar matahari. Hasil dari fotosintesis adalah zat tepung atau karbohidrat dan juga oksigen. Nah, karena kemampuannya bisa membuat makanan sendiri, tumbuhan disebut sebagai makhluk hidup autotrof. Sedangkan manusia dan hewan termasuk makhluk hidup heterotrof karena mereka menggunakan bahan organik sebagai sumber makanannya. Contohnya, manusia memakan tumbuhan dan juga hewan, sedangkan hewan memakan tumbuhan dan juga hewan lainnya. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan. Rangsang dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, atau yang lainnya. Manusia dan hewan menggunakan indera untuk mengenali adanya rangsang. Misalnya, mata peka terhadap rangsang cahaya, telinga peka terhadap getaran suara, hidung peka terhadap bau, kulit peka terhadap sentuhan atau tekanan, dan lidah peka terhadap rasa dari suatu zat. Sedangkan tumbuhan tidak memiliki indera seperti pada manusia dan hewan. Tumbuhan peka terhadap rangsang, contohnya ujung batang yang selalu menghadap ke arah datangnya cahaya. Ini berarti menunjukkan bahwa tumbuhan peka terhadap rangsang cahaya. Kemudian, ujung akar juga akan tumbuh ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Dan yang sering kita lihat yaitu putri malu akan mengatupkan daunnya jika disentuh. Sifat-sifat tersebut yang mampu menanggapi rangsang itu disebut dengan iritabilitas. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah bernafas atau respirasi. Kegiatan ini merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Energi yang dihasilkan akan digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh. Manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Hewan yang hidup di darat juga bernafas dengan paru-paru. Contohnya, kucing, kelinci, ayam, burung, sapi, dan lain sebagainya. Kemudian hewan air umumnya bernafas menggunakan insang. Misalnya ikan gurami, ikan tuna, ikan hiu. Namun, ada beberapa hewan air yang bernafas menggunakan paru-paru. Di antaranya adalah penyu, paus, lumba-lumba, dan lain sebagainya. Kelompok hewan ini merupakan kelompok hewan mamalia air. Kemudian ada hewan yang memiliki alat pernafasan yang masih sederhana, yaitu cacing. Cacing bernafas menggunakan kulit. Dan serangga yang bernafas menggunakan trakea.
Kemudian, bagaimana kira-kira tumbuhan bernafas? Nah, tumbuhan bernafas mengambil oksigen melalui lubang-lubang kecil pada daun yang disebut stomata. Selain itu, udara pernafasan juga akan keluar melalui lubang-lubang kecil pada batang yang disebut sebagai lentisel. Ciri makhluk hidup berikutnya adalah tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan mulai dari kecil hingga menjadi besar. Bayi yang kecil waktu baru lahir akan tumbuh remaja dan kemudian menjadi dewasa. Anak hewan yang semula kecil lambat laun tumbuh menjadi besar seperti induknya. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah dan kemudian menjadi tanaman yang lebih besar. Nah, artinya tumbuh merupakan pertambahan ukuran tubuh yang tidak dapat kembali lagi ke ukuran semula. Pertambahan ukuran ini terjadi karena adanya penambahan jumlah dan pembesaran sel-sel penyusun tubuh. Untuk tumbuh, makhluk hidup memerlukan makanan atau nutrisi. Dari makanan, makhluk hidup mendapatkan energi dan zat penyusun tubuh. Pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup disebut dengan ekskresi. Ekskresi ini sangat diperlukan karena zat sisa yang ada dalam tubuh bersifat racun, sehingga harus segera dikeluarkan, karena kalau tidak akan mengganggu kinerja tubuh. Makhluk hidup memiliki alat ekskresi yang berbeda-beda. Contohnya, tumbuhan. Dia mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui stomata dan lentisel. Manusia mengeluarkan urin melalui ginjal, mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui paru-paru, mengeluarkan air dan garam mineral melalui kulit yang berupa keringat. Ciri selanjutnya adalah berkembang biak atau reproduksi. Pada hewan ada 3 cara berkembang biak, yaitu vivipar atau melahirkan, contohnya sapi. Kemudian ada ovipar atau bertelur, contohnya adalah ayam. Dan ada ovovivipar, yaitu bertelur melahirkan, contohnya ular. Ovovivipar ini hewannya bertelur di dalam tubuh, kemudian ketika keluar dia sudah menetas, jadi seolah-olah dia melahirkan. Selanjutnya, reproduksi pada tumbuhan ada 2, yaitu dengan cara generatif dan vegetatif. Cara generatif biasanya tumbuhan menggunakan biji, contohnya seperti pohon mangga. Yang selanjutnya yaitu dengan cara vegetatif, itu dibagi menjadi 2. Ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami contohnya dengan akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, spora, dan gerage. Sedangkan untuk perkembangbiakan vegetatif buatan biasanya dengan cara cangkok, stek batang, atau menyambung. Ciri selanjutnya adalah beradaptasi. Nah, pernahkah kamu memperhatikan bagaimana kucing tidur? Menggulungkan badannya kan? Apakah hewan tersebut menggulungkan badan ketika hari panas? Coba perhatikan juga bahwa unta menyimpan lemak sebagai cadangan makanan di punuknya. Kemudian ada kaktus yang memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan air di lingkungannya yang panas. Ada juga teratai yang memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan air di lingkungannya yang berair. Dan ada pohon jati yang akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Nah, semua contoh tersebut merupakan bukti bahwa makhluk hidup dapat menyesuaikan diri atau dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Kemampuan ini dibutuhkan untuk bertahan hidup di lingkungannya. Benda tak hidup merupakan substansi yang tidak menjalankan proses kehidupan. Ciri-cirinya akan berlawanan dengan ciri-ciri makhluk hidup seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ciri-ciri dari benda tak hidup diantaranya yang pertama tidak dapat bergerak. Benda tak hidup tidak dapat bergerak kecuali jika ada pengaruh dari luar. Contohnya, batu bergerak karena didorong atau dilempar. Yang kedua, tidak mengadakan metabolisme. Benda tak hidup tidak memerlukan nutrisi serta tidak melakukan kegiatan respirasi, sintesis, dan ekskresi. Yang ketiga yaitu tidak melakukan reproduksi. Benda tak hidup tidak melakukan usaha untuk mempertahankan keberadaannya. Jadi, benda mati tidak melakukan kegiatan regulasi, reproduksi, adaptasi, dan evolusi. Yang terakhir, tidak ada tanggapan terhadap rangsang. Benda tak hidup tidak mempunyai tanggapan terhadap rangsang yang diterimanya. Jadi benda tak hidup akan diam saja meskipun mendapat rangsangan bertubi-tubi dari luar. Seperti itu ya anak-anak, ciri-ciri benda tak hidup dan makhluk hidup.
Oke, sekian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.